Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hayati dengan NIM 240421000. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar ekonomi. Yang materi pertamanya yaitu adalah ekonomi sebagai ilmu. Ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam upayanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Definisi ini berasal dari Adam Smith, yaitu bapak ekonomi modern yang menekankan fungsi ilmu ekonomi dan mengatur kelangkaan. Selanjutnya yaitu ada materi cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada ekonomi deskriptif, yang mana ekonomi deskriptif menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya berlangsung di keadaan masyarakat. Contohnya yaitu adalah struktur serikat buruh. Dan yang kedua yaitu adalah teori ekonomi. Teori ekonomi ini menciptakan teori yang berdasarkan generalisasi dan interpretasi data ekonomi. Ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ekonomi mikro, yang mana ekonomi mikro ini tanpa adanya campur tangan dari pemerintah seperti perusahaan swasta. Dan yang kedua yaitu adalah ekonomi makro, yang merupakan tanpa adanya campur tangan dari campur tangan dari pemerintah, seperti instansi pemerintahan. Dan selanjutnya itu adalah ekonomi terapan yang mengaplikasikan teori ini dari bukti empiris untuk memecahkan masalah ekonomi nyata. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada perbandingan pemikiran ekonomi yang terbagi atas 2. Yang pertama yaitu ada pendekatan klasik. Pemerintah sebaiknya tidak campur tangan kecuali dalam urusan pertahanan, keamanan, hukum, peradilan, dan penyediaan infrastruktur umum yang tidak bisa disediakan oleh swasta. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan Keynes. Pemerintah perlu campur tangan aktif untuk mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada materi kegiatan ekonomi seperti produksi. Produksi adalah kegiatan meningkatkan kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Produksi terbagi menjadi 2, yaitu ada barang terbagi 2, yaitu adalah barang modal dan barang konsumsi. Dan juga ada jasa. Jasa juga terbagi atas 2, yaitu jasa langsung dan jasa tidak langsung. Baiklah, materi selanjutnya yaitu masih kegiatan ekonomi bagian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi daya guna barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung masyarakat ataupun individu. Konsumsi dibagi atas 2. Yang pertama yaitu ada konsumsi langsung. Konsumsi langsung ini seperti mengonsumsi barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi. Dan yang kedua yaitu adalah konsumsi tidak langsung, yang mana jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah distribusi. Distribusi ini adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen dan ke konsumen. Terbagi atas 2. Yang pertama yaitu adalah distribusi langsung. Penyaluran langsung ini tanpa perantara, yaitu seperti dari produsen ke konsumennya langsung. Dan ada juga distribusi tidak langsung yang melibatkan perantara dalam penyaluran barang ataupun jasanya. Selanjutnya yaitu adalah materi barang modal. Barang modal adalah barang yang tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Fungsi utama barang modal adalah membantu proses produksi, bukan untuk dikonsumsi secara langsung. Terakhir yaitu adalah jasa. Jasa terbagi atas 2 kategori. Yang pertama jasa langsung, yang mana manfaatnya langsung dirasakan oleh konsumen tanpa harus melalui proses produksi lain, contohnya seperti jasa guru, dokter, dan angkot. Dan terakhir itu adalah jasa tidak langsung. Manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh konsumen akhir, melainkan mendukung proses produksi barang atau jasa lain seperti jasa periklanan dan konsultasi bisnis. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.